Yeremia pasal 29 adalah masa-masa pembuangan, dan itu adalah waktu di mana mereka sudah berada di antara. Kira-kira tahun 30-an masa pembuangan kira-kira. Sudah 30 tahun, bukan tahun 30-an. Sudah menjalani kira-kira setengah dari masa pembuangan. Saya mau baca buat kita semua mulai ayat yang ke-10 Yeremia pasal 29. Sebab beginilah firman Tuhan. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Oh, ternyata selama ini sepertinya Tuhan tidak memperhatikan mereka. Ya wajar karena Tuhan lagi menghukum mereka. Aku akan menepati janjiku setelah sudah berjalan setengah masa pembuangan, kira-kira seperti itu. Tuhan bikin janji lagi. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Ayat 11. Berapa banyak yang menjadikan ayat 11 ini sebagai ayat emas, saudara? Tapi background penulisannya sebenarnya mereka lagi dalam masa pembuangan. Ini merupakan salah satu janji yang Tuhan kasih waktu itu. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ayat 12, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat dari mana aku telah membuang kamu. Setelah menjalani masa di mana Tuhan sepertinya bukan cuma menghukum, gitu kan, dibuang ke Babel. Masa pembuangan, masa pengasingan, masa in between, masa di mana Tuhan sepertinya tidak berbicara apa-apa dan kemudian Tuhan kasih janji yang luar biasa lagi. Gitu kan? Aku akan menepati janjiku dan mengembalikan kamu ke tanah perjanjian. Rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, aku akan kasih kepadamu. Aku akan membiarkan kamu menemukan aku, kira-kira seperti itu. Apabila kamu berseru, aku akan ada di sana. Dan aku akan memulihkan, sebuah janji yang luar biasa bagi bangsa yang sebenarnya tidak mau disebut umat kepunyaan Tuhan. Wow. Saudaraku, saya mau masuk kepada judul saya, waiting season, musim di mana kita menunggu. Ada begitu banyak waktu di mana kita sepertinya ada di musim di mana kita belum melihat jawaban, di mana kita berdoa dan sepertinya Tuhan belum menjawab, Tuhan belum kasih pencerahan, Tuhan belum melakukan apa-apa, udah time limit nih Tuhan. Saya sudah melakukan semuanya, saya sudah berusaha semampu saya, tetapi saya belum melihat apa-apa Tuhan. Terus gimana? Saya mau masuk langsung pada poin saya yang pertama. Yang harus kita lakukan melihat dari apa yang Tuhan mau dikerjakan oleh bangsa Israel di masa pembuangan adalah guard your heart. Tetap menjaga hati. Tetap menjaga hati. Kenapa kita harus menjaga hati, kan seperti itu. Jadi seperti ini, bangsa Israel perlahan demi perlahan, mereka tidak langsung jatuh sekaligus. Mereka tidak langsung melakukan dosa sekaligus. Mereka melakukan sekecil demi sekecil, langkah demi langkah, dan sampai jatuh ke dalam dosa.
Mereka mulai kompromi, mereka toleransi dengan Allah asing, dan kemudian secara tidak langsung mulai terbiasa dan melakukan ibadah dengan Allah asing. Seperti itu, jadi perlahan demi perlahan, perlahan demi perlahan. Dan itu yang terjadi sampai Tuhan bilang seperti ini. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku akan memberitahukan kepadamu pada hari ini, bahwa pastilah kamu akan binasa. Ulangan 30 ayat 17-18. Penting di momen apapun itu, kita tetap harus menjaga hati kita. Amsal 4 ayat 23. Berapa banyak lagi saya tanya sekali lagi yang menjadikan ini sebagai ayat emas saudaraku? Hafal nggak? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saya membayangkan satu orang security atau security lah gitu yang bertanggung jawab sepenuhnya dalam sebuah perusahaan. Secara periodik dia wajib untuk kontrol, patroli gitu kan. Dia harus kontrol. Mungkin 10 menit, mungkin 30 menit, mungkin 1 jam dia harus kontrol lagi, putar gitu kan. Aman semuanya, pintu terkunci, aman gitu kan. Setelah dia kembali ke tempatnya, dia akan memastikan semuanya, sistem alarm berfungsi enggak, CCTV berfungsi enggak. Itu tugasnya, menjaga seperti itu. Jadi jaga hati dengan segala kewaspadaan seperti security tadi. Kita tetap standby menjaga hati kita untuk tetap selaras dengan Tuhan. Jangan sampai kita teralihkan hanya dengan masalah yang kecil, masalah yang sebenarnya biasa. Seperti ini kan biasa dilakukan oleh teman-teman gitu kan. Ini sepertinya biasa, enggak ada dosa di sana. Saya contohkan seperti ini. Ketika kita masuk ke lorong, mungkin banyak buah mangga misalnya yang lagi banyak bergelantungan dan mulai masak gitu kan. Anda lewat pertama, wah buahnya oke, tapi bukan punya saya, seperti itu. Tiba-tiba Anda lewat besoknya, ada yang jatuh, pungut. Kan saya tidak memetik Tuhan, saya pungut. Saya makan, buahnya enak, manis. Seperti itu ya. Besoknya, saudara lewat lagi, nggak ada yang jatuh. Tapi saudara sudah rasa, buahnya manis. Dengan 1 kali loncatan saja, saudara bisa mendapatkan 1. Betul nggak? Ini dekat sekali, loncat, hap. Saudara makan, enak guys. Apalagi siang-siang, seperti itu. Besoknya saudara lewat, saudara mulai ketagihan sesuatu yang menurut saudara biasa, dan saudara mulai ambil mungkin tiang dan mulai secara tidak langsung saudara mulai terjerumus kepada dosa yang kecil mungkin, tetapi tetap itu dosa, mencuri. Tetapi saudara melakukannya step demi step, mulai terbiasa. Yuk jaga hati seperti security tadi, yang menjaga hati, menjaga perusahaan itu. Satu, kalau dia bukan cuma kontrol secara periodik, tetapi dia memastikan semuanya berjalan sebagaimana mestinya, berfungsi sebagaimana mestinya. Di dalam versi bahasa Indonesia masa kini, BIMK, dia bilang, kita jaga hati karena apa? Karena itu yang menentukan jalan hidup kita. Dalam versi firman Allah yang hidup dikatakan kita jaga hati karena hati ini mempengaruhi segala sesuatu. Versi mudah dibaca dikatakan bahwa dari hati ini dia mampu mengendalikan hidupmu, perasaanmu, pikiranmu, jiwamu, spiritualmu, ada semuanya di sana. Dan paling berbahaya ketika kita mulai terbiasa dengan hal-hal itu dan kita membawa itu dalam pelayanan kita di gereja. Ini adalah hal yang paling berbahaya.
Ketika kita terbiasa melayani, terbiasa melakukan sesuatu di gereja, sebagai sesuatu yang rutinitas. Ada begitu banyak orang yang setia, tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Banyak orang yang melayani, tetapi sebenarnya hatinya tidak sedang bersama Tuhan. Saya hafal kok lagunya. Saya skillful dalam mengoperasikan semuanya. Tapi hatinya nggak connect. Ini adalah musim di mana kita harus berubah dan jaga hati kita untuk tetap terkonek dengan Tuhan. Jangan biarkan satu hari pun, satu minggu pun, satu kesempatan ibadah pun di mana kita tidak terkonek dengan Tuhan. Jaga hati kita. Oke, saya langsung poin yang kedua. Setelah kita menjaga hati kita, guard your heart, gitu ya. Ini akan menentukan jalan kita, ini akan mempengaruhi segala sesuatu, ini akan mengendalikan segala sesuatu. Tetapi poin yang kedua, ketika kita lagi ada di waiting season, jaga juga iman kita, guard your faith. Kenapa harus seperti itu? Kenapa? Di dalam masa pembuangan, Tuhan memang sempat membiarkan, kalau kita baca tadi ayat yang ke-10, pembacaan di awal, Yeremia 29. Dikatakan setelah itu Tuhan berbicara di ayat ke-10, aku akan memperhatikan lagi. So, saya mau bilang, di poin ini, di masa pembuangan bangsa Israel, dan kita mau tarik dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan tetap bekerja. Tuhan tetap menyatakan kuasanya, kehadirannya, dan harusnya kita menangkapnya melalui iman kita untuk jangan miss dalam setiap aktivitas rohani yang sementara Tuhan kerjakan. Tuhan pakai Yeremia untuk menyatakan pertobatan bangsa Israel. Tuhan pakai juga Yeremia, sekalipun dia sudah di dalam masa pembuangan, dia tetap menyatakan. Dan ayat yang kita baca tadi, Tuhan pakai Yeremia untuk menyatakan janji-janji Tuhan lagi. Setelahnya masuk di dalam ratapan, gitu kan, kalau saudara memperhatikan masa pembuangan itu. Masa ratapan adalah masa di mana bangsa Israel meratapi kehancuran, meratapi duka cita, di mana keluarga banyak dibunuh, mereka diasingkan jadi bangsa pembuangan, pusat kebudayaan mereka, Yerusalem yang dibanggakan hancur lebur, seperti itu, meratapi. Tapi bahkan Tuhan masih bilang tak berkesudahan kasih setia Tuhan di dalam Ratapan 3 ayat 22 dan seterusnya. Seperti itu, Tuhan tetap hadir. Dan Tuhan pakai Yeremia mengingatkan, gitu kan. Kita baca ayatnya, yuk baca. Oke, Yeremia 29 ayat 11 saya bacakan sekali lagi. Tuhan pakai Yeremia untuk mengingatkan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan pakai Yeremia untuk menyatakan kembali, sekalipun di masa pembuangan Tuhan tahu dan pegang kendali bahwa masa depan kita ada di dalam Tuhan. Masa depan itu adalah rancangannya Tuhan. Dan dia bukan cuma pakai Yeremia, gitu kan. Di masa berkabung, Tuhan bilang tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Ratapan 3 saya sudah bilang tadi. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru setiap hari kasih setia Tuhan. Setelah itu Tuhan pakai juga Brother Yeskiel, Nabi Yeskiel. Mana saya? Tidak ada juga ternyata Yeskiel. Oke, Tuhan pakai Nabi Yeskiel
Maaf, ada di belakang tapele kan. Oke. Tuhan pakai Nabi Yeskiel untuk menyatakan kembali janjinya. Di dalam Yeskiel pasalnya yang ke 37 ayat 14 dia bilang, aku akan memberikan rohku ke dalammu. Ingat, sekalipun kamu ada di dalam masa pembuangan, waiting season sementara terjadi, kita belum menemukan apa-apa, belum mendengar apa-apa, belum terbuka pintu apapun. Aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali, guys. Aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Setelah masa itu, bangsa Babel kemudian kalah oleh bangsa Persia. Ada yang suka belajar sejarah gitu kan. Kalah oleh bangsa Persia. Kores akhirnya dipakai Tuhan sebagai raja di Persia dan mulai hatinya mulai diubahkan Tuhan untuk membiarkan bangsa-bangsa yang dijajah, dibuang itu kembali ke tanah mereka. Dan Tuhan mulai memakai yang namanya Ezra, menguatkan kerohanian dari jemaatnya, dari umat kepunyaannya, sekalipun masih dalam masa pembuangan. Sampai di masa kemudian mereka balik ke Yerusalem. Ezra membawa bangsa Israel ini untuk membangun bukan cuma kerohanian secara pribadi, tetapi memulai juga membangun rumah Tuhan. Tuhan pakai juga Nehemia. Orang-orang yang sebenarnya pembuangan. Ada begitu banyak yang dipakai Tuhan. Ada Daniel, Nehemia ini adalah juru minuman raja. Dipakai untuk kamu pulang, bawa pulang semua umatmu. Dan bangun kembali kotamu. Nehemia pulang dan membangun tembok Yerusalem. Dan saya percaya kalau Tuhan bekerja di saat masa pembuangan waktu itu, Tuhan masih bekerja buat kita semua saat ini. Kalau saudara masih melihat tembok, pintunya belum terbuka. Kalau saudara lagi mendoakan sesuatu dan sepertinya jawabannya belum saudara terima. Kalau sakitmu sepertinya belum disembuhkan. Apapun yang sementara engkau tunggu, mujizat Tuhan sementara dikirimkan buat saudara. Dan mari kita lihat bahwa sebenarnya Tuhan juga mau supaya bukan cuma Tuhan mau merancangkan. Guard your faith. Supaya iman kita jangan kalah ketika Tuhan melakukan sesuatu. Yeremia 29 ayat 7 bilang begini, usahakanlah kesejahteraan kota, kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sekalipun kita lagi di masa penantian, izinkan di masa penantian itu imanmu kembali timbul, kembali percaya, kembali berharap, kembali pegang janji Tuhan, dan jangan diam saja. Bangsa Israel di masa pembuangan, Tuhan bilang, usahakanlah kesejahteraan kota, sekalipun itu bukan kotamu. Sekalipun itu Babel, sekalipun saya cuma numpang tinggal mungkin di Tondano, sekalipun mungkin ini bukan kota di mana saya ingin tinggal, hidup, dan sampai mati di sini. Mau nggak kita berdoa untuk setiap tanah di mana kita diinjak, kita menginjaknya? Mau nggak iman kita berkata, aku mau Tuhan untuk berdiri teguh menjadi pendoa bagi keluarga saya, bagi gereja saya, bagi kota ini, bagi tanah ini? Mau nggak? Sekalipun saya tidak melihat hasil, saya sudah doa, puasa, dan belum ada apa-apa. Saya mau tetap berdoa untuk keluarga saya. Saya mau tetap berdoa untuk pemulihan. Saya mau tetap berdoa untuk terobosan. Saya mau tetap berdoa untuk setiap jiwa-jiwa. Mau nggak kita melakukan itu? Guard is faith. Biarkan imanmu keluar di saat seperti ini. Karena justru di masa-masa penantian ini, ada begitu banyak waktu yang kita bisa gunakan
untuk tetap terhubung dengan Tuhan. Baca firman, tetap doa saat teduh pribadi, dan itu akan menguatkan pribadi saudara. Saya mau bilang, hatimu akan menuntun langkahmu, melihat bahwa Tuhan menolong. Tetapi imanmu akan Tuhan buat supaya kamu melihat kemenangan demi kemenangan terjadi. Engkau akan merasakan melalui iman ini kemuliaan demi kemuliaan Tuhan nyatakan. Guard your faith akan membuat engkau kuat, berdiri teguh, mengusahakan sesuatu, tetap melepaskan kata-kata berkat, sekalipun belum melihat hasil apa-apa. Jadi trending beberapa waktu terakhir di negara kita, kabur aja dulu. Pernah dengar hashtag ini? Pernah. Trending di beberapa waktu terakhir. Disebabkan karena susah cari lapangan kerja, susah untuk mendapatkan gaji yang layak, susah mendapatkan garansi hidupmu, asuransi juga kadang susah. Sorry, Fon. Sehingga banyak orang yang cari jalan pintas, bukan juga jalan pintas, namanya cari penghidupan yang layak gitu kan, kabur ke luar negeri. Kabur aja dulu. Kabur dulu aja gitu kan. Trending. Terus ada pidato juga yang menyatakan, yang mau melihat bangsa ini suram, yang mau kabur ke dunia, ya kabur aja. Sebuah kenyataan di mana sepertinya ada lose hope. Harapannya sepertinya, harapan dari yang bikin hashtag tentang harapan masa depannya. Tetapi pemerintah sepertinya juga dalam tanda kutip membiarkan. Saya tidak lagi bicara politik. Tetapi keadaan ini lagi terjadi, maksud saya. Di mana posisi saudara? Di mana iman saudara untuk bertindak seperti ini? Ketika itu terjadi di Tondano, ketika susah untuk ekonomi, susah, mahal untuk pendidikan, ketika mungkin sesuatunya, panennya masih susah, panasnya kepanjangan. Maukah saudara berdoa seperti yang dilakukan di dalam Tawarik? Next slide. Usahakanlah kesejahteraan kota, kemana aku buang? Kemana kamu aku buang? Dan umatku, 2 Tawarik 7 ayat 14, yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Apakah imanmu membawa engkau kepada satu tindakan, action, untuk terus berdoa, merendahkan diri, mencari wajahnya? Sekalipun kita nyanyikan tadi, bahkan saya catat ada di 2 lagu, di dalam lembah. Maukah kita tetap berdoa, merendahkan diri? Sekalipun di luar sana sepertinya tidak ada harapan, sekalipun keluarga saya sepertinya target finansial belum terpenuhi, dan semua yang diusahakan sepertinya buntu. Maukah kita tetap percaya? Maukah kita tetap bangkitkan iman kita? Sekali lagi, hati kita membawa yang pertama tadi untuk melihat ke depan, kita dituntun. Tetapi yang kedua ini kita akan melihat bahwa miracle is on the way. Kita akan merasakan kemuliaan Tuhan kepada kemuliaan Tuhan yang lain ketika iman kita
terus kepada Tuhan. Do whatever you can do to make this land prosper. Pastikan itu adalah hasil daripada iman yang kuat di masa in between. Lakukan apa yang harus kamu lakukan untuk membangun, untuk memastikan tanah ini sejahtera. Juga kita lagi hari ini ya, menikmati perayaan syukur. Pengucapan syukur, Thanksgiving Day, untuk setiap hasil. Mari tetap bersyukur, be grateful for the land that God give to you. Iman ini akan membawa kita untuk melakukan sesuatu dan tetap bersyukur apapun hasilnya. Ulangan 8 ayat 7 saya catat di sini, sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik. Suatu negeri dengan sungai, mata air, dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Mirip-mirip Tondano, kayaknya ada danau, ada... Dan kalau Tuhan bawa di tempat ini, menikmati hasilnya. Pastikan iman saudara tetap bersyukur. Sekalipun, sekali lagi, kita nyanyikan tadi di dalam lembah kekelaman. Kita dengar khotbah-khotbah tentang belum melihat hasil. In between. Yang ketiga, yang terakhir, setelah kita jaga hati, setelah kita jaga iman kita, Tuhan gak pernah menahan-nahan sesuatu. Yang ketiga poinnya, God restores. Dia akan tetap memulihkan. Waktu Tuhan tidak pernah terlambat. Kalau dia bilang dia akan jawab, dia akan jawab. Kalau Tuhan bilang aku akan membuka pintu, dia akan buka pintu. Kalau Tuhan bilang aku akan memberikan, maka pastikan saudara siap untuk menerimanya. God restores. Saudaraku, pembuangan, masa di Babel, in between, masa penantian itu terjadi karena manusia meninggalkan Tuhan, ya, pembuangan tadi. Tetapi pemulihan terjadi karena Tuhan tak pernah meninggalkan manusia. Di dalam Yeskiel 36 ayat 26, firman Tuhan bilang seperti ini, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Saudaraku, bagi seseorang yang jantungnya atau hatinya rusak sama sekali, tidak ada harapan baginya. Dia akan menunggu masa di mana dia akan mengakhiri hidupnya. Tetapi dari sisi medis, gitu kan, ada yang namanya transplantasi hati, gitu kan. Itu bisa dilakukan dengan 2 syarat. Yang pertama, harus punya dokter ahlinya, dokter ahli bedah. Yang kedua, untuk mendapatkan hati yang baru itu, harus ada kehidupan yang mati. Karena akan diambil hatinya atau jantungnya. Atau memang dia sudah mati dan kemudian diambil hatinya, bisa sebagian, bisa utuh dan dipasang kembali. Kuberikan hati yang baru tidak berbicara tentang hati yang lama kemudian digosok, diamplas. Tuhan bilang aku akan memberikan hati yang baru. Kalau saya bawa ilustrasi tadi tentang medis, Allah adalah dokter yang ahli. Tetapi bagaimana dengan harus ada yang mati tadi? Saya mau bilang Tuhan Yesus sudah mati buat saya dan saudara. Dan dia sudah menyelesaikannya semuanya lunas. Di kayu salib itu terjadi pertukaran. Saya dan saudara yang seharusnya dibinasakan beroleh hidup yang kekal. Saya dan saudara yang seharusnya menerima kutuk diganti dengan berkat.
Di atas kayu salib itu saya dan saudara yang mengalami kesakitan, Tuhan menyembuhkan, oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Yang miskin Tuhan kasih berkat. Terjadi pertukaran. Dia sudah mati buat saya dan saudara. Dan dia mau mengganti setiap bagian yang rusak di dalam tubuh kita, supaya kita menikmati yang namanya kemuliaan di dalam Tuhan. Makanya, apapun seasonnya, jaga hati, jaga iman saudara, dan pastikan pemulihan Tuhan itu sempurna buat saya dan saudara. Yesus mati supaya kita hidup. So, saya ingin mengakhiri poin ini, khotbah ini, dengan bilang seperti ini. Waiting season is God's working season. Musim menunggu adalah sebenarnya waktu Tuhan untuk bekerja buat saya dan saudara. Yang percaya boleh bilang amin. Pastikan hati kita siap. Pastikan iman kita siap. Percayakan pemulihan sepenuhnya hanya dari Tuhan. Dan oleh imanmu, kamu akan melihat kemuliaan demi kemuliaan ketika Tuhan bekerja. Pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi, doa dijawab. Itu saudara akan lihat kalau saudara tetap jaga hati, tetap jaga iman saudara. Saudara tidak melepaskan momen demi momen sampai saudara mendapatkannya. Tuhan lagi bekerja buat gereja ini. Saudara percaya atau tidak? Tuhan lagi pakai saya dan saudara. Dengan segala kekurangan saya dan saudara. Kalau saudara melihat pemimpin, teman, CGL, apapun itu, saudara mungkin akan dikecewakan dan mungkin saudara masuk ke masa penantian. Tetapi ketika saudara tetap berdiri teguh menjaga hati dan iman saudara, saudara akan melihat pekerjaan Tuhan yang sementara terjadi dan saudara akan mendapatkan jawaban, mendapatkan pemulihan, mendapatkan jalan keluar. Karena sekali lagi saya mau bilang, waiting season is God's working season. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu boleh selesai, tapi kami percaya Tuhan tidak pernah selesai dengan kami. Sekalipun di dalam lembah kekelaman, Tuhan bawa kami terus untuk melewatinya, menumbuhkan hati kami, dipersiapkan karakter kami untuk terima janji Tuhan. Terus bekerja bagi setiap kami Tuhan. Karena kami percaya Engkau tidak dibatasi dengan durasi waktu. Engkau akan tetap bekerja di hati kami. Ketika kami pulang dari tempat ini, Engkau akan terus bekerja. Ketika kami sementara bekerja di rumah, lagi waktu keluarga, Engkau akan terus bekerja. Dan kami percaya sekalipun kami belum melihat hasilnya, Tuhan tetap bekerja bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk janji-Mu, pemulihan akan terjadi bagi kami semua. Dan kami mau terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang terima firman Tuhan sama-sama bilang amin.